Polisi menetapkan sopir taksi Green SM tertabrak KRL di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu sebagai tersangka. Penetapan tersangka sopir taksi tersebut karena dinilai lalai. Penetapan tersangka sopir taksi Green SM ini berkaitan dengan peristiwa kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur April lalu. Sopir taksi tersebut dikenakan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara. Sopir taksi ditetapkan tersangka karena dinilai lalai sehingga menimbulkan kerugian. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan ada 2 kasus dalam insiden kecelakaan KRL kereta api Argo Bromo Anggrek dengan tertabraknya taksi Green SM di perlintasan sebidang rel. Saat ini juga berkas sudah selesai. Dari pemberkasan dapat kami laporkan sudah ada pemeriksaan terhadap pengemudi taksi, juga sudah ada terhadap saksi dari Bapak Suli Japarudin sebagai masinis kereta api listriknya, dan Bapak Udin sebagai penjaga palang pintu perlintasan kereta api, dan juga Bapak Darkim. Dan terakhir kita sudah memeriksa dari Saudara Erlando Kristiawan sebagai saksi dari ATPM kendaraan taksi tersebut. Dan tidak lama lagi kita sudah kirimkan berkas kepada nanti untuk jaksa, karena ini tuntutannya di bawah 5 tahun. Jadi nanti akan langsung dilaksanakan di sidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kota, Bapak. Next. Yang dapat kami jelaskan bahwa untuk kejadian yang pertama tidak ada hubungan dengan kejadian kedua berdasarkan dari kami yang melaksanakan olah TKP. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Sebanyak 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menguak hasil investigasi awal kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April lalu. KNKT mengungkap adanya miskomunikasi antara pengendali perjalanan kereta api. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengungkap penyebab kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April lalu. Hal ini disampaikan KNKT saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI. KNKT mengungkapkan adanya miskomunikasi antara pusat kendali stasiun Bekasi dengan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek, di mana masinis hanya diminta oleh pusat kendali untuk melakukan pengereman bertahap, bukan pengereman secara penuh, sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Ada temperan di JPL 85, kamu berjalan direm dikit-dikit dan banyak-banyak semboyan 35, artinya banyak-banyak klakson, Pak. Dari masinis tidak melakukan pengereman maksimum karena informasi yang diterima dari PK Timur rem dikit-dikit dan sambil bunyikan klakson. Baik, sekarang gini Pak, ya ini menarik ini, 1,3 kilo udah ngerem. Sudah. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026. Kereta Argo Bromo menabrak bagian belakang KRL yang juga gerbong khusus wanita. Saat itu KRL sedang berhenti dan dalam kondisi ramai penumpang. Kencangnya benturan membuat lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek merangsek masuk ke gerbong KRL yang ditabrak. Sejumlah korban terhimpit material gerbong dan lokomotif. Dalam tragedi ini, 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami saat ini telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Indra juga Ayu di studio, dan pemirsa mari kita update bersama informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, di mana bertepatan dengan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor setiap minggunya, yang mana untuk kondisi arus lalu lintas sendiri di sekitaran kawasan Bundaran Senayan pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar, terkhususnya bagi para pengendara yang melintas dari arah Patimura yang nantinya akan menuju ke Jalan Asia Afrika. Sampai dengan saat ini pembatasan pada jalur ataupun lajur yang dilintasi masyarakat yang saat ini sedang melaksanakan olahraga pagi, baik melaksanakan lari maupun goes, masih terus berlangsung sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintas dari arah Patimura ataupun dari arah Singamangaraja yang nantinya akan menuju ke Jalan Asia Afrika agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat masih banyaknya aktivitas masyarakat pagi hari ini yang melaksanakan olahraga pada sekitaran kawasan ini. Dan juga penutupan jalan dari Jalan MH Tamrin sampai dengan arah Sudirman juga masih terus berlangsung dengan diawasi oleh rekan-rekan kami di Telantas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu berhati-hati, dan khususnya bagi para pengendara yang melintas pada Jalan Asia Afrika agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan pada lajur ini pun juga masyarakat yang melaksanakan lari pagi juga masih melintas pada sekitaran kawasan ini. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Singamangaraja juga masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi juga kendaraan umum. Untuk itu bagi para pengendara kami himbau agar tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas, tapi juga mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Dan juga perlu kami informasikan bahwa aktivitas masyarakat seperti bersepeda maupun lari masih terus berlangsung sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Untuk itu bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan melihat kembali atau mengikuti kembali aktivitas masyarakat yang masih berlangsung pada sekitaran kawasan ini. Serta kami perlu update juga pemirsa bahwa berdasarkan data Reserse Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, bahwa tercatat telah terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas dengan rincian 9 meninggal dunia, 17 luka berat, dan 142 luka ringan. Pemirsa, dari 204 kasus laka lantas yang terjadi, 97% didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang melintas pada jalan non-tol. Untuk itu bagi para pengendara kendaraan yang melintasi jalur arteri, kami himbau untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dengan mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga mengutamakan keselamatan bersama di jalan. Serta bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas menemani aktivitas Anda, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun dapat juga menghubungi WA Center kami di 085871500669. Demikian Ayu dan Indra yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Persib Bandung menorehkan sejarah fenomenal dengan mempertahankan gelar juara Super League musim ini. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.